firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, firman Tuhan yang kami pelajari siang hari ini, memberi kami kekuatan baru, memberi kami semangat yang baru, untuk kami semakin giat mencari Tuhan sepanjang Engkau kehendaki kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengurapan Allah turun atas kami di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya percaya kita ada saat ini oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut firman Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu ya mungkin bisa menuju ke pastori ya. Di anak sekolah minggu bisa menuju ke pastori ya, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang Dia berikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan untuk itu kembali kita berkumpul, kembali kita bersekutu di dalam rumah Tuhan, saudara sekalian, untuk kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Siang hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kita akan dasari dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16, atau tidak apa, kita baca mulai ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 3 mulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17, tetapi yang akan menjadi dasar kita ayat 15 dan ayat 16. Ya, mari segera kita bangkit berdiri ya. Saudara, 2 Timotius 3 mulai ayat yang ke-10. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Kok kayak tidak kedengaran? Banyak anak muda ini tidak kedengaran suaranya ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ya pemuda, baca firman Tuhan itu baca dengan semangat, ya saudara. Kalau kita loyo-loyo, ya ada waktunya kita harus tegas baca firman Tuhan itu, ya sebab kalau tidak, saudara, kita juga tidak akan pahami. Saya sendiri seringkali kalau cuma baca dalam hati, saudara, ada kalanya apa ya maksudnya ini, ya seringkali kita sulit untuk memahami. Tapi ketika kita baca dengan suara yang jelas, suara yang lantang, saudara sekalian, maka akhirnya akan terbuka, ya firman itu akan terbuka, kita akan tahu, kita akan pahami dalam setiap kehidupan kita. Oh, ini tujuan daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini saya bicara tentang Kristus adalah pemelihara dan penyelamat, ya. Kristus adalah pemelihara dan penyelamat, ya. Jadi dalam Alkitab, saudara sekalian, ada 9 bukti Alkitab adalah firman Allah, ya. Ada 9 bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Yang pertama, penegasan Yesus sendiri, ya saudara sekalian, penegasan Yesus sendiri tentang firman Allah. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ya. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-20. Lukas 4 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, kepada Yesus maksudnya di sini, ya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ya. Ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri. Kemudian ayat 27, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Dan ayat yang ke-44, saudara, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea, ya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan,
ayat-ayat yang saya bacakan siang hari ini adalah merupakan penegasan Yesus sendiri tentang siapa Dia dan apa firman itu. Ya, ini yang kita harus tahu, yang kita harus pahami dalam setiap kehidupan kita. Ya, bagaimana saudara sekalian, Yesus telah bekerja, Yesus telah menyatakan dirinya, siapa Dia sebenarnya, diperkenalkan kepada banyak orang, memperkenalkan dirinya kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang mengenal Dia, banyak orang yang mengerti tentang Dia dan tentang firman yang disampaikannya. Sehingga saudara sekalian, ya, dikatakan ini merupakan penegasan Yesus sendiri. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Setelah Yesus membacakan dari ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-20, saudara temukan di sana, setelah Yesus membacakan kitab itu, ya, Ia memberikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi pembacaan Alkitab bukan nanti di zaman kita, zaman Yesus, saudara sekalian, Alkitab sudah dibacakan, ya, di rumah-rumah ibadat sudah dibacakan, ya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, yang kedua, ya, bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, yang kedua dikatakan semua nubuat digenapi, ya, semua nubuatan firman, ya, digenapi. Sementara ada yang sedang digenapi. Jadi firman Allah itu, saudara, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Ya, kita melihat tanda-tanda yang ada di hari-hari ini, saudara. Ya, begitu banyak hal yang terjadi, dan itu semua tidak lepas dari firman Tuhan. Ya, tidak lepas dari firman Tuhan, saudara. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat kesalahan dari Alkitab yang kita baca. Ya, saudara, saya membaca Alkitab mulai dari sekolah minggu, ya, saya lihat, saya pelajari, saudara sekalian, tidak ada satupun dari Alkitab yang mengajarkan, ya, supaya orang selalu bertengkar, supaya orang selalu, saudara sekalian, ya, hidup dengan caranya sendiri. Alkitab selalu mengajar hidup kita kepada hal yang benar, kepada hal yang baik, kepada hal yang memberi kita kepada kehidupan. Ya, jadi dikatakan yang ketiga, tidak terdapat kesalahan. Yang keempat, isinya tidak pernah berubah, kecuali Alkitab salah cetak, saudara. Ya, isinya tidak pernah berubah. Ya, ini luar biasanya firman Tuhan. Ya, luar biasanya Alkitab kita. Ya, kemudian yang kelima, isinya tidak pernah ketinggalan zaman. Ya, isinya tidak pernah ketinggalan zaman, saudara. Haleluya. Saudara yakin itu? Ya, jangan saudara bilang, oh, kenapa sekarang semakin canggih, kok Alkitab kita seperti itu saja, tetap seperti itu saja. Kecanggihan yang sekarang, yang saudara miliki sekarang,
sebelum kita gunakan, Alkitab sudah menuliskan. Amin. Alkitab sudah menuliskan, saudara. Ya. Jadi jangan kita heran dengan apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Ya. Kehebatan dunia yang sedang terjadi di hari-hari ini, saudara sekalian, ya. Dikatakan Alkitab sudah menuliskan. Ya. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan. Yang keenam, saudara, sanggup merubah kehidupan. Sanggup merubah kehidupan. Alkitab yang saudara baca, yang saudara pelajari, saya mau katakan kalau ada waktu di rumah, saudara sekalian, ya bukan cuma HP yang kita baca, yang kita lihat, WA, Facebook dan lain sebagainya, tapi ini Alkitab, ya, yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang mampu memberikan kesembuhan, dan lebih daripada itu mampu memberi kita keselamatan. Amin. Ya. Kalau di HP paling yang saudara lihat gosip dan lain sebagainya. Ya. Apalagi jangan gosipin orang di HP. Ya, sekarang sudah ada undang-undang IT, saudara. Ya. Kalau kita gosipin orang lantas tidak benar, lantas orang itu melapor, saudara, di kepolisian, ya, saudara diambil, ya, disidang, ditahan, saudara. Jadi semua ada undang-undangnya, ya. Jadi jangan kita gosipin orang di HP, saudara. Ya, saya tidak pernah, ya mungkin mudah-mudahan tidak ada, ya. Cuma puji Tuhan kalau kita diingatkan, ya. Amin. Ya. Lebih baik kalau kita mau share, kita share firman Tuhan, ya. Kita share tentang, ya, bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya orang yang membacanya juga dikuatkan, imannya disegarkan, saudara. Ya, kita share ayat firman Tuhan, saudara. Ya, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Alkitab yang keenam tadi saya katakan sanggup merubah kehidupan. Kehidupan yang bagaimana, saudara? Sifat kita, tingkah laku manusia, ya. Sifat dan tingkah laku kita hanya mampu dirubah oleh firman Tuhan, ya. Tidak sedikit orang yang dirubah hidupnya karena firman, mendengar firman Tuhan. Jadi itu salah satu yang kita baca tadi sebagai landasan kita, firman Tuhan siang hari ini, saudara sekalian, ya. Dikatakan, ya, firman itu merubah setiap kehidupan kita, ya. Firman itu merubah setiap pola hidup kita, cara kita berpikir, cara kita melihat jauh ke depan, saudara. Ya, hanya ada pada firman Tuhan. Ya. Betapa luar biasa firman Tuhan itu. Kalau kita baca kembali, saudara, dikatakan, ingatlah juga dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini Paulus sampaikan kepada Timotius. Ternyata Timotius dari masa kecil, saudara, dia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kemudian dikatakan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, ya. Jadi saudara sekalian, betapa luar biasanya Alkitab yang kita pegang, yang kita baca, kita pelajari dalam setiap kehidupan kita.
sanggup merubah hidup kita. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan dari Alkitab ini, saudara sekalian, dikatakan mampu merubah kehidupan kita, memperbaiki kelakuan, asalkan kita membuka hati untuk firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, betapa luar biasanya Alkitab kita. Yang ketujuh, Alkitab menunjuk manusia kepada jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Dari Alkitab ini kita akan melihat jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Tidak ada jalan lain, tidak ada buku lain, saudara. Ya. Banyak membaca, Paulus bilang kepada Timotius, banyak membaca itu tidak salah. Ya. Banyak menulis buku itu tidak salah. Tetapi saudara sekalian, dikatakan jangan kita abaikan firman Tuhan. Ya. Betapa luar biasa, betapa indah isi daripada firman Tuhan itu. Lalu yang kedelapan, Alkitab berisi petunjuk-petunjuk yang lengkap untuk kita mengenal Allah, kita mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kesembilan, penulis-penulisnya diilhami oleh Roh Kudus. 40 penulis Alkitab, saudara. Ya, ada 40 penulis Alkitab. Musa menulis 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Coba saudara perhatikan, Musa lahir di mana? Ya, jauh setelah Allah menjadikan manusia. Ya, jauh setelah Allah menciptakan manusia. Kitab, saudara sekalian, Kejadian sudah pasal-pasal yang terakhir baru saudara temukan, ya, atau dalam kitab Keluaran. Di kitab Keluaran saudara baru temukan Musa lahir. Tapi bagaimana dia bisa menulis Allah menjadikan manusia, Allah menciptakan dunia dan segala isinya? Itu karena ilhaman Roh Kudus yang turun ke atasnya, sehingga dia mampu menulis hal ini. Jadi betapa luar biasa, ya saudara yang kami kasih dalam Tuhan, penulis-penulisnya diilhami oleh Roh Kudus. Dari 9 penjelasan di atas, kita harus perhatikan bahwa jelaslah Alkitab mempunyai wibawa atau otoritas di dalam setiap kehidupan kita. Punya wibawa atau otoritas di dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada wibawa, maka kita mengetahui firman Allah dengan tepat. Haleluya. Kita memahami firman Allah dengan tepat. Firman Allah, saudara sekalian, berisi catatan objektif tentang Kristus dan karyanya, ciptaannya, apa yang dia buat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Juga tentang pribadinya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, setelah kita melihat bagaimana Alkitab itu dalam setiap kehidupan kita, saudara bisa imbangi dengan buku-buku yang lain.
Tapi yang saya mau katakan, ya, Alkitab adalah buku di atas segala-galanya, buku di atas segala buku, ya. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus melihat, nah, sikap kita saudara terhadap Alkitab. Apa yang harus kita sikapi terhadap firman Allah di dalam setiap kehidupan kita? Kalau tadi dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini Alkitab, ini firman Tuhan yang tidak bisa diubah-ubah. Dan dikatakan perkataan firman Tuhan itu punya kuasa. Haleluya. Saudara yakin kalau Alkitab itu punya kuasa? Kita harus yakini dalam kehidupan kita. Kalau hal ini saudara sekalian kita sudah pelajari, maka bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana pandangan kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana tindakan kita terhadap Alkitab yang kita baca? Saudara, yang pertama saya mau katakan, kalau orang yang mau diubahkan, kalau orang yang mau melihat jalan kebenaran, yang pertama dikatakan dia harus menyambut firman itu di dalam kehidupannya. Tidak ada yang bilang haleluya ini, ya. Setiap orang yang mau saudara sekalian melihat kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dikatakan dia harus menyambut firman itu dalam hidupnya, ya. Sambut firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Seringkali saudara kalau kita ya di acara-acara mungkin, ya, ketika kita lihat, wah, ada pejabat datang, ya, saudara, wah, cepat-cepat kita sambut, kita bawa di depan. Wah, saudara, itu manusia, ya, yang kelihatan, yang sewaktu-waktu hidupnya, pola pikirnya, pandangannya bisa berubah, saudara, ya. Saudara, di PGPI saya pernah marah, saudara, ya. Saya pernah marah. Satu waktu Natal, ya, di depan saya duduk di kursi kedua. Di depan saya lihat sudah ada teman-teman pendeta, ada sudah pejabat Bimas Kristen duduk di situ, ya. Karena melihat masih ada pendeta-pendeta yang terlambat datang, ini panitia ambil kursi taruh lagi di paling depan, ya. Saya pikir siapa yang mau duduk lagi di paling depan? Kok tidak hargai orang sudah ada di depan? Ya, saudara, ternyata yang dibawa ini pendeta-pendeta yang lambat, ditaruh lagi paling depan. Sementara di belakang, di kursi paling depan tadi yang pertama sudah ada pejabat pemerintah yang duduk. Walaupun dia sebagai jemaat, tapi dia sebagai pejabat pemerintah yang datang, saudara, ya. Saya bilang ini tidak menghargai, ya, terlalu menghargai pendeta yang lambat. Saya bilang pendeta yang lambat itu resikonya, kalau memang sudah tidak ada tempat di depan, sudahlah, cukuplah, biar dia duduk di belakang, itu urusannya sudah, ya. Akhirnya mereka bilang iya. Saya bilang jangan terjadi kedua kali seperti itu, ya.
Sudah suasana ibadah sementara enak, orang menyembah, datang lagi taruh kursi paling depan. Ya, kenapa tidak ditaruh di mimbar sekalian, yang pendeta-pendeta yang lambat? Ya. Ini seringkali pandangan pemikiran yang saudara sekalian sangat dangkal. Ya. Seperti mau memberi yang terbaik, tapi di balik itu sudah tidak menghargai orang lain. Ya. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada seperti itu. Amin. Ya, kita belajar, saudara. Ya. Apa yang kita mau buat dalam kehidupan kita, biarlah kita mau buat yang terbaik, sebagaimana Dia memberi yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Menyambut firman Allah, dikatakan ketika kita melihat bahwa firman Allah itu penuh dengan kuasa, Dia punya otoritas yang mampu merubah kehidupan saya dan saudara, maka satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, sambut firman Allah itu dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayatnya, 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2, saudara. Ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Haleluya, haleluya. Ini Paulus yang bicara, dia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saudara, dia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kenapa dengan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika? Di sana dikatakan, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Paulus tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Ternyata jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, setelah mereka lihat firman Allah itu, firman yang menghidupkan, firman yang menyelamatkan, maka dikatakan mereka dengan sukacita mereka terima firman Allah itu dalam hidup mereka. Dikatakan sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah yang bekerja di dalam kamu, di dalam hidup kita yang percaya. Haleluya, luar biasa, saudara. Ya, sebagai gembala pun saya katakan, ketika melihat jemaat Tuhan yang benar-benar terima firman Tuhan dengan tulus, terbuka untuk firman Tuhan, saudara sekalian, kami pun bersuka cita. Ya, kami pun bersuka cita, saudara. Ya, kenapa? Kami melihat buah-buah firman Tuhan itu ternyata bertumbuh di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma kami, tapi ketika kita menerima firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita, saya percaya malaikat sorga pun, saudara sekalian, bersuka cita. Kenapa? Karena melihat umatnya yang menerima firman Tuhan dengan benar.
Amin. Ya, menyambut firman Allah itu dengan benar. Yang kedua, saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-23. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Haleluya. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya, saudara. Ya, ternyata dikatakan kalau orang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ya, bagaimana orang yang melihat mukanya depan cermin, saudara? Ya, apalagi kalau ibu-ibu ini sudah berdandan, wah, ya, sudah bagus belum? Sudah mau jalan, balik lagi, belum yakin dia, saudara. Ya, alisku ini sudah benar belum ya? Ya, saudara. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jangan merasa ya. Ya. Orang yang amat-amati mukanya di depan cermin, saudara. Ya, dikatakan dia hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, seumpama seorang yang hanya mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ya, seperti apa mukanya, seperti apa wajah saya, sudah ganteng, sudah cantik kah, saudara? Ya, ini firman Tuhan, ya, bukan saya yang bilang, saudara. Ya, kalau kita merasa kita mulai berubah, mari kita sambut firman Allah itu dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana sikap kita terhadap Alkitab? Dari 9 penjelasan tadi sudah dijelaskan, Alkitab itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara sekalian, sikap kita yang kedua, percaya dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-22. Yohanes 2 ayat yang ke-22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ini murid-murid, saudara. Ternyata 3 tahun lebih mereka belajar, 3 tahun setengah mereka bersama-sama dengan Yesus belajar. Mereka mendengar apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. 3 tahun setengah mereka banyak melihat kuasa, melihat mujizat, saudara, ya, yang dikerjakan oleh Yesus. Orang lumpuh disembuhkan, berjalan, orang buta melihat, saudara, ya, orang yang sakit bertahun-tahun mengalami kesembuhan. Tapi ternyata selama itu murid-murid belum percaya. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah selalu makan,
bercerita, saudara sekalian, dengan Yesus, tapi ternyata dalam hati mereka masih ada keraguan. Ya, saudara perhatikan murid-murid ketika mereka ikut bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, apa yang akan kami dapatkan? Kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Ya, Petrus, saudara, dia seorang nelayan. Dia bertanya, Guru, kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Ya, apa yang akan kami peroleh dalam hidup kami? Saudara, Yesus bicara kepada murid-muridnya, ya, bahwa mereka akan menerima kembali, ya, apa yang mereka sudah tinggalkan, tapi mereka akan menerima dalam satu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita ikut Tuhan, jangan kita timbul keraguan, timbul ketidakpercayaan dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid, saudara, nanti Yesus sudah bangkit, ya, baru mereka percaya. Ayat yang ke-22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, ini murid-murid, mereka nanti percaya ketika Yesus bangkit. Ya, saudara, yang saya mau katakan kepada kita sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita nanti percaya, saya mau lihat bukti dulu, ya, dari firman Tuhan itu, baru kita mau percaya. Seperti Thomas, nanti saya celupkan jari saya di lubang paku yang ada di tangannya, baru saya mau percaya. Saudara, ya, ini hal-hal yang seringkali membuat kita akhirnya menjadi lambat, ya, membuat kita akhirnya, saudara, kita ketinggalan. Ya, tapi mari, saudara sekalian, kita mau percaya dengan segenap hati, walaupun kita membaca, walaupun kita hanya mendengar akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya, sikap kita terhadap firman Allah. Apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita? Tadi sudah menyambut, harus menyambut firman Allah itu. Yang kedua, percaya akan firman Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, sikap kita terhadap firman Allah, membaca dan menyelidiki. Membaca dan menyelidiki akan firman Tuhan. Yeremia 36. Coba kita baca di sana. Yeremia 36 ayatnya yang ke-6. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Ya, ini saudara yang pertama, ya, tadi saya katakan menyambut, kemudian percaya. Jangan sampai hanya sampai pada percaya, saudara, ya.
Yang penting saya percaya Yesus. Ya. Saya lupa ayatnya. Menulis iblis pun percaya, setan pun percaya Yesus itu ada, saudara. Setan pun percaya Yesus itu berkuasa, tapi dia gemetar, saudara. Nah, kalau kita hanya sampai pada percaya, saudara, ini berbahaya buat iman kita, berbahaya buat perjalanan kehidupan kita, ya. Tapi saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ketika kita menyambut, ketika kita percaya, yang ketiga dikatakan kita membaca, kita selidiki firman Tuhan itu. Yeremia 36 dalam ayat yang ke-6 dikatakan, jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan, langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Jadi firman itu harus dibacakan. Yeremia dia sudah menulis firman Tuhan, saudara sekalian, karena Yeremia salah satu penulis dari Alkitab. Dia menulis firman Tuhan dan dia harus pergi untuk membacakan di rumah Tuhan, ya, harus dibacakan, saudara, ya, di rumah Tuhan. Jadi perkumpulan seperti kita siang hari ini bukan nanti di zaman Yesus, saudara, tapi jauh sebelum Yesus ada, zaman Yeremia, orang-orang selalu berkumpul dalam rumah Tuhan untuk membacakan firman Allah, ya, supaya mereka mendengar, saudara, ya. Jadi betapa indah membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, saudara. Jadi harus dibacakan. Kemudian Ulangan, saudara, Ulangan 17, kita lihat dalam ayat ini, Ulangan 17 Ulangan 17 ayat 11, ya. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Ya, ini firman Tuhan yang dibacakan, yang diperdengarkan kepada banyak orang, dan dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 17, saudara sekalian, ini disampaikan kepada umat Israel. Mereka harus dengar. Dalam ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-19, saudara, Ulangan 17, ya, ayat yang ke-19, itulah yang harus ada di sampingnya dan harus ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi yang jelas ayat 19, Ulangan 17 ayat 19, saudara. Apa tujuannya firman Allah itu harus dibaca? Ya, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, ya, untuk dilakukannya. Jadi saudara sekalian, sikap kita dikatakan pada bagian yang ketiga, kita membaca, kita menyelidiki firman itu, supaya apa?
dari firman itu akan terus menuntun kita supaya kita berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 34, ya saudara sekalian, supaya jelas firman itu kita pelajari dalam kehidupan kita. Yesaya 34 Yesaya 34 ayatnya yang ke-16. Yesaya 34 ayat 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab beginilah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ya. Jadi kita lihat dari ayat ini, dari ayat yang ke-16 saudara, dikatakan carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Kita selidiki firman Tuhan. Dan luar biasa saudara, ketika kita mau menyelidiki firman Tuhan itu, ya, kita akan tahu, kita akan pahami di dalamnya. Ya. Jangan kita hanya berpandangan atau berpatokan pada katanya si A, katanya si B, katanya si C, saudara. Ya. Tapi kita sendiri tidak baca. Ya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara selidiki firman Tuhan, ya, siapapun yang datang menggoncangkan iman saudara, saudara tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena kita sendiri dapat baca, kita sendiri dapat menyelidiki, kita sendiri dapat mengetahui dari firman itu. Ternyata firman itu firman yang hidup, menghidupkan dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Jangan bilang semua orang Kristen itu sudah percaya, ya. Jangan bilang semua orang Kristen itu sudah, saudara sekalian, sudah tahu tentang firman Tuhan. Ya. Ini buktinya begitu banyak. Ya, orang Kristen tapi saudara ketika ada firman yang datang, ya dia bilang wah itu dibuat-buat saja. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Apalagi kalau seorang pendeta yang bilang, ya, apa juga itu cuma aturan gereja. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak dibaca, tidak diselidiki dari firman Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Mau baca firman Tuhan, mau selidiki firman Tuhan, dan luar biasa upahnya saudara. Orang yang baca dan selidiki firman Tuhan itu ada upah yang menanti saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul 17, ya, Kisah Rasul pasal 17. Kalau sudah bilang ayat yang terakhir pasti senang saudara, ya, amin. Ya, biasa kan kalau sudah bilang ayat yang terakhir, wah, semangat saudara, ya. Tapi mari dari awal sampai akhir kita mau tetap semangat. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa Paulus bilang begini saudara? Dia membedakan orang Yahudi di Tesalonika dengan orang Yahudi yang ada di kota di mana dia ada pada saat itu. Dia bedakan, ya. Jadi saudara sekalian, bisa juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya bisa melihat
Oh, orang Kristen ya di kota ini atau di Juwata ini, saudara, ya beda dengan orang Kristen yang ada di sana. Ya, saudara. Ini lihat firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Alasannya apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Haleluya. Ini alasan kenapa Paulus bedakan orang Yahudi di Tesalonika, saudara sekalian, dengan orang Yahudi yang ada di Berea. Ya. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, jadi orang-orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya, saudara, dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Alasan daripada Paulus, karena orang-orang Yahudi yang ada di Berea dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Haleluya. Orang yang terima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, saudara sekalian, mereka akan semakin kuat dalam iman mereka. Mereka akan semakin memahami firman itu. Dan kalau mereka kuat dalam iman, mereka memahami firman itu, mereka terima firman itu dalam hidup mereka, saya percaya, saudara, berkat Tuhan tidak akan jauh. Berkat Tuhan selalu akan mengalir dalam kehidupanmu, dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya, saya mau bilang tidak jauh-jauh, kita yang ada di tempat sini saja, saudara. Ya, kalau saudara dalam satu keluarga, ya, kita terima firman Allah dengan benar, kita lakukan firman Allah dengan benar, kita terus menyelidiki firman Allah. Begitu kita bangun pagi, kita berdoa bersama, kita bangun mesbah di hadapan Tuhan, saudara sekalian, kita baca firman Allah. Saya percaya, ya, berkat Allah itu akan berbeda dengan keluarga yang begitu bangun pagi, ya, langsung ngomel-ngomel, mau tuh kopi, ya, sudah lapar katanya, belum ada yang mau dimakan, padahal baru bangun. Ya, mengucap syukur dulu, saudara. Haleluya. Baca dulu firman Tuhan 1-2 ayat. Lebih indah kalau kita sama-sama, saudara. Ya, baca firman Tuhan 1-2 ayat, kita pelajari dan kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya hal ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita menyambut firman Allah, kita membaca dan kita menyelidiki firman Allah, saudara sekalian, ya, berkat Tuhan akan mengalir dalam rumah tanggamu. Berkat Tuhan akan mengalir dalam usaha pekerjaanmu. Itu hal yang jasmani. Tapi lebih daripada itu, berkat kehidupan yang luar biasa Dia siapkan untuk setiap kehidupan kita yang mau percaya dan menyambut firman Allah serta terus melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Kan dalam 2 Timotius 3 tadi di sana, saudara sekalian, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya.
Demikian firman Tuhan siang hari ini. Saudara sekalian, biarlah firman itu kita terus taruh dalam hidup kita, terus taruh dalam hati kita, supaya firman Tuhan itulah yang akan terus menuntun setiap kehidupan kita sampai Dia datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, mari sejemput kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat firman Allah yang kita sudah dengar pada saat siang hari ini. Haleluya, haleluya.